Selamat bertemu kembali sahabat Cendekia Channel. Pada video kali ini kita akan berlatih kembali dengan analisis butir soal. Utamanya adalah analisis tentang efektivitas distraktor, kemudian tingkat kesulitan dan daya beda butir soal. Baik, langsung saja. Di sini kita sudah punya data dari hasil ulangan. Ini sekedar contoh saja. Data hasil ulangan materi sistem pencernaan yang terdiri dari 10 butir soal dan dikerjakan oleh 20 siswa ya. Ini data jawaban siswa dan kunci jawaban sudah tersedia di bawah. Nah, ini di bawah ini adalah kunci jawaban. Baik, yang pertama sheet ini kita beri nama dulu, misalnya kita mulai dari analisis efektivitas distraktor. Kita beri nama sheetnya, klik kanan ya, klik kanan. Saya ulangi, klik kanan pada bagian nama sheet 1 ini, kemudian kita klik rename ya, kita beri nama distraktor gitu saja, distraktor. Oke, kemudian enter. Nah, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian, sahabat Cendekia Channel, di sini ada kunci jawabannya di bagian bawah ini, E, B dan seterusnya itu. Nah, kita lihat sekarang berapa banyak siswa yang mengerjakan atau menjawab opsi-opsi yang disediakan oleh setiap butir soal. Ya, kita anggap saja di sini kita tulis saja ini opsi A, ya, ini opsi A, ini opsi B, ini opsi C, ini opsi D, dan ini opsi E. Nah, kita hitung berapa banyak yang mengerjakan atau memilih opsi A untuk soal nomor 1. Oke, kita perlihatkan di sini, kita berikan split saja untuk memperlihatkan nomor soalnya. Kita klik view, kemudian split ya. Oke, sekarang kita kembali ke bawah. Jadi dengan split ini kita akan mengunci layar yang di atas tetap terlihat sekalipun kita menggerakkan ke bawah sampai mentok ya. Kita lihat sekarang berapa banyak soal nomor 1 yang menjawab A. Nah, maka kita masukkan rumusnya sama dengan countif, kemudian kurung buka, kita gerakkan mulai dari nomor 20, siswa nomor 20, kita tekan tombol shift atau tahan sampai nomor 1 ya. Oke, kemudian koma. Nah, kriterianya adalah A, jadi kita beri tanda petik A, kemudian akhiri tanda petik lagi, kemudian tutup ya. Dari sini berarti sudah terlihat bahwa soal nomor 1 yang menjawab A adalah sebanyak 2 orang ya. Kita lihat rumusnya ada di sini ya, formulanya ada di sini di formula bar ini. Jadi countif B6 sampai B25 dalam tanda petik A, artinya yang di jawaban soal nomor 1 yang menjawab A dari B6 itu berarti siswa nomor 1 ya, karena siswa nomor 1 berada di sel B6. Nah, ini ada di sel B6 ya, gitu. Dan seterusnya sampai siswa nomor 20 berarti ada di B25. Oke. Nah, ini bisa kita copy ya, kita copy ke bawah. Nanti apa yang terjadi, rumus ini kita copy ke bawah, munculkan tanda plus pojok kanan bawah, kemudian klik kiri, tahan dan tarik ke bawah sampai di sini. Nah, apa yang terjadi ini semuanya 2. Nah, ini pengaturan ringnya itu kan bergerak ke bawah. Kita lihat
pada bagian formula ini ya. Kalau ini kita gerakkan ke bawah, ini menjadi B7 sampai B26, B8 sampai B27, ke bawah lagi. Nah, ini artinya rumus ini bergerak, formulanya bergerak, maka kita perlu kunci ya supaya tidak bergerak. Maka kita edit rumus yang A ini, kita beri tanda petik, kita tekan tombol F2, kemudian masukkan dolar ya, dolar sebelum kolom ya, dolar B6, ini dolar B25. Oke, kemudian kita tekan enter. Sekarang kita copy lagi rumusnya ya, munculkan tanda plus pojok kanan bawah, kemudian klik kiri, tarik ke bawah ya, kita lihat. Nah, ini B6 sampai B25, ini B7 sampai B26. Nah, berarti tanda dolarnya keliru. Ya, kita perlu ulangi F2, dolarnya berarti ada di belakang. Atau ini sebetulnya kita kunci saja, dolarnya 2. Jadi dolar B6, ya, ini juga dolar B25. Oke, A. Oh, ini tanda dolarnya salah letak ya. Adanya di sini. Dolar. Oke, enter. Nah, kita copy ke bawah. Ya, kita lihat range-nya tidak bergerak ya. Jadi kita gerakkan ke bawah. Teman-teman bisa lihat formularnya ada di sini. Nah, ini kalau ini kita gerakkan tidak berubah ya. Tidak berubah. Hanya saja kriterianya masih sama, maka ini kita perlu edit. Yang di sini yang B ini penjawab B, kita edit, tekan F2, A-nya kita ganti dengan huruf B. Artinya kita hitung berapa banyak siswa yang memilih opsi B pada soal nomor 1. Demikian pula ini yang di bawah ini, yang C, kita tekan F2 pada selnya, kemudian kita ganti dengan C. Artinya di situ menghitung berapa banyak siswa yang memilih opsi C pada soal nomor 1. Kita lihat di situ. Kemudian yang memilih opsi D, kita tekan F2, kemudian ini kita ganti hurufnya dengan D, kita enter, ya sudah terlihat. Kemudian yang E kita tekan F2 sekali lagi, kemudian A kita ganti dengan huruf E, selesai. Nah, kita harus cek apakah jumlahnya sama. Ini sebagai kunci ya, jumlahnya harus kita pastikan sama ya, kita pastikan sama. Nah, bagaimana cara menjumlahnya ya, teman-teman sahabat Cendekia Channel tentu masih ingat, ini sama dengan sum kurung buka, kita gerakkan saja mulai dari sini, kemudian tekan tombol shift ya, kemudian tarik ke atas sampai huruf A, sejajar dengan huruf A, kemudian kita tekan enter. Ya, jumlahnya 20. Artinya di situ jumlah nomor 2 soal nomor 1 dikerjakan oleh 20 siswa ya, dengan memilih opsi A sebanyak 2, memilih opsi B sebanyak 2, memilih opsi C sebanyak 1, kemudian memilih opsi D sebanyak 3, dan memilih opsi E sebanyak 12. Nah, teman-teman dan sahabat Cendekia Channel semua, ini rumus ini bisa kita copy, tapi kita perlu hati-hati. Tadi kita meletakkan dolarnya ya. Ini kalau kita copy ke samping ya. Nah, ini kita lihat rumusnya. Ternyata ini yang dihitung harusnya ini kan berada di kolom C, tapi ini range-nya itu masih menggunakan B6 ya. Berarti ini dolarnya harus dihilangkan yang di sebelah kiri ya. Kita tekan ini F2 sekali lagi untuk memperlihatkan ini rumusnya yang perlu dibetulkan. Ini dolarnya kita hilangkan. Oke, enter, tekan F2 lagi ya, kemudian ini kita hilangkan dolar yang ada di depannya, enter, ini F2 lagi,
Ini hilangkan dolarnya, yang di depan, enter. Ini juga begitu. Ya. Oke. Demikian pula yang E. Ini dolarnya kita hilangkan. Dolarnya kita hilangkan yang di depan, enter. Ya, sepertinya yang A tadi kurang 1 yang dihilangkan. Ya, oke, enter. Nah, sekarang kita blok lagi. Kemudian kita coba apakah sudah bergerak range-nya atau belum. Kita blok, kemudian munculkan tanda plus pojok kanan bawah, kita seret ke kanan. Ya, kita cek dulu apakah berubah atau tidak. Ya, ternyata sudah berubah. Teman-teman bisa lihat ini. Kalau ini saya letakkan di sini, kolom C28, ini rumusnya C6 sampai C25A. Ini kalau kita letakkan di sini, ini kolomnya B6 sampai B25A. Oke, nah ini berarti sudah berlaku. Ini kita copy saja rumusnya. Ya. Semuanya saja termasuk jumlah. Nah, ini kita copy saja ke kanan. Ya. Kita gerakkan seperti biasa. Jadi caranya tadi di blok, munculkan tanda plus, klik kiri, kemudian tarik ke kanan sampai soal nomor 10. Ya, selesai. Nah, di bawah ini sebagai kontrol kita, jumlahnya harus 20 karena ada siswa yang mengerjakan harus berjumlah 20. Ya, begitu teman-teman. Jadi ini sudah ketahuan berapa banyak yang mengerjakan soal soal nomor 1 yang menjawab A dan seterusnya. Kita lihat. Nah, untuk mengetahui efektivitas distraktornya berarti kita perlu tahu prosentasenya. Ya, kalau tadi berarti jumlahnya, sekarang kita lihat prosentase, ya, atau persen gitu saja ya supaya lebih singkat ketiknya. Persen, ya, persen ini A, B, C, D, kemudian E, kemudian ini totalnya berapa. Ya teman-teman. Nah, bagaimana menghitung prosentasenya? Ya tentu berdasarkan banyaknya jawaban yang diberikan pada opsi A terhadap totalnya. Nah, bagaimana caranya? Kita masukkan rumusnya sama dengan, kemudian kita bawa opsi A dibagi dengan jumlah total. Jumlah totalnya 20. Ya, bisa juga kita seret, kita masukkan yang sel 1. Sel B33. Enter. Nah, sudah ketemu 0,1. Nah, 0,1 ini berarti di situ bisa kita ganti dengan persentase. Caranya bagaimana? Kita klik home, kemudian kita klik persen yang di atas number ini. Persen. Nah, berarti di situ 10%. Nah, ini kita tinggal copy ke bawah. Iya. Sudah terbentuk prosentase berapa opsi A dipilih oleh siswa. Kemudian ini kita copy ke kanan. Copy ke kanan saja sampai soal nomor 10. Iya. Nah, di situ sudah terlihat persentasenya. Maka untuk ngeceknya kita cek aja jumlahnya. Ya, cek jumlahnya. Bagaimana caranya? Sama dengan sum kurung buka, kemudian gerakkan di sini sampai di opsi A, enter. Nah, ini terlihat pagar-pagar, berarti ini kolomnya kurang lebar. Kita lebarkan saja kolomnya. Kita caranya di blok, kemudian gerakkan ke kanan, kemudian kita klik format, column width, masukkan ini tadi semula nilainya 4, kita ganti dengan misalnya 5. Kemudian kita klik OK. Nah, kelihatan di situ sudah 100%. Ya, ini bisa kita copy, munculkan tanda plus kanan bawah, kemudian gerakkan ke kanan. Iya. Sudah ketemu semuanya total 100%. Nah, demikian teman-teman, dan kita sudah mendapati berapa prosentase dari setiap opsi ini dipilih oleh siswa. Ya, artinya
baik itu kunci jawaban maupun yang bukan kunci jawaban kita tahu. Nah, nanti yang disebut dengan distraktor itu adalah yang bukan kunci jawaban. Ya, yang bukan kunci jawaban. Nah, kalau yang bukan kunci jawaban itu distraktor, yang kunci jawaban ya berarti itu kuncinya. Nah, demikian teman-teman. Nah, kita bisa membuat ringkasan dari hasil uji ini atau hasil penghitungan efektivitas distraktor ini dengan menggunakan sheet yang lain. Oke, kita buatkan sheetnya. Ini kita hilangkan dulu splitnya, view, kemudian split kita hilangkan. Oke, nah kita buatkan saja misalnya ringkasan hasil analisis butir soal. Ya, kita klik kanan atau kita tambah sheet aja ya supaya lebih mudah. Kita tambah sheet, ya, new sheet di bawah ini kita klik. Oke. Nah, sekarang kita lihat kita buatkan judul ringkasan hasil analisis butir soal. Oke. Nah, kita buatkan ini nomor soal, kemudian ini efektivitas distraktor. Nah, efektivitas distraktor itu tentu adalah banyaknya siswa yang memilih opsi A, B, C, D, dan E. Nah, kemudian ini kita buatkan nomornya 1, 2, kemudian kita blok. Ya, tadi karena soalnya ada 10, maka kita tarik ke bawah sampai muncul angka 10. Ya. Oke. Nah, ini kemudian kita buat rata kiri saja atau rata tengah supaya kelihatan bagus ya. Kemudian ini kita blok sampai dengan di atas huruf E, kemudian kita klik yang di sini merge and center. Kita klik merge and center. Ya, oke. Sudah ketemu. Nah, sekarang kita copy saja ringkasannya ini dari hasil penghitungan kita, berapa persentase yang memilih A, B, C, dan seterusnya. Kita blok saja. Ya. Oke, kita blok hasil perhitungannya ini sampai pada soal nomor 10 dari opsi A sampai opsi E. Kemudian kita klik kanan, copy. Ya. Copy. Nah, kita bergerak ke sheet 2 yang tadi merupakan ringkasan. Ingat, kemudian ini pastenya atau paste-nya harus hati-hati. Caranya klik kanan, kemudian pilih paste spesial, panahnya ini kita munculkan. Kemudian kita bergerak ke kanan, pilih di bawah paste spesial. Nah, yang kita inginkan hanya values-nya saja, hanya angkanya saja, hasil perhitungannya saja. Ya. Kemudian kita pilih yang values, kemudian di sini kita pilih transpose. Mengapa kita pilih transpose? Karena tadi posisi soalnya mendatar, sementara kita membuat ringkasannya itu posisinya vertikal. Kita klik di sini transpose, kemudian kita klik OK. Ya, sudah terbentuk di situ. Nah, ini numbernya masih dalam bentuk desimal, maka ini bisa kita ubah menjadi persen. Sekali lagi caranya menjadi persen. Kita tinggal klik di bagian number ini, kemudian kita klik persen. Ya. Mau dibuat berapa desimal? Misalnya mau ditambahkan desimalnya juga boleh. Ya. Tapi ini cukup dengan ini saja sudah cukup. Ya. Ini efektivitas distraktor. Ini bisa kita buatkan bordernya supaya lebih kelihatan bagus. Ya, nanti ada ringkasan-ringkasan yang lain. Ya. Ini kita buat border. Kita klik di sini, kita pilih all border. Ya, sudah selesai. Mungkin ini bisa kita bold supaya lebih bagus hasilnya. Ini juga begitu. Ini bisa kita bold.
Demikian pula judulnya kita bold, kemudian fontnya kita besarkan lagi. Oke, sudah selesai. Nah, ini gridnya yang garis-garis yang tampak di luar tabel ini masih kelihatan. Ini bisa kita hilangkan. Kita klik file, kemudian option, advance, kemudian kita cari ke bawah yang ada tulisannya grid line. Grid line. Ada di manakah grid line? Nah, ini show grid lines, ini kita hilangkan tanda centangnya, kita klik OK. Nah, sudah kelihatan bersih semua. Artinya di sini soal nomor 1 yang memilih A itu adalah 10%, B 10%, C 5%, D 15%, E 60%. Nah, kita lihat di sini kuncinya E. Ya. E, B, C, D, B, A, D, E, B. Nah, yang bukan distraktor, yang kunci soal kita blok saja. Misalnya soal nomor 1 kuncinya E. Ya, kita lihat kuncinya E. Berarti yang E ini kita berikan blok saja. Ya, misalnya ini kita beri warna blok hitam. Kemudian tadi soal nomor 2 B, 3C, B, C, D, dan seterusnya. Ya, ini B, kita blok hitam, kemudian ini C. Ya, ini kalau misalnya mau memperlihatkan distraktornya saja, artinya opsi selain kunci jawaban itu adalah distraktor. Demikian caranya untuk menghitung efektivitas distraktor. Terima kasih atas teman-teman berpartisipasi di dalam menyaksikan video ini. Kita akhiri dulu. Selamat bertemu dengan video-video berikutnya. Terima kasih.